Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para rekan-rekan sahabatku di mana saja berada. Berjumpa kembali dengan aneka masakan kita. Di mana ada masakan, di situ ada rasa. Kali ini kami membuat tutorial bagaimana caranya membuat rengginang ebi pedas. Bahan-bahannya sangat gampang dan simple. Dan terlain itu ada beras ketan. Ini sebanyak 2 kg ya. Beras ketannya kita pilih yang bersih dan putih. Berasnya kita pindahkan ya ke wadah yang lebih besar untuk proses pencucian. Beras kita isi air. Kita isi air sampai setengah wadah ya. Terus kita cuci hingga bersih. Kita remas-remas dan kita kocok-kocok agar kotor-kotorannya keluar ya. Beras ini kita cuci sebanyak 3-4 kali agar kotor-kotorannya keluar dan beras kelihatan bersih dan putih. Setelah beras kita cuci sebanyak 3-4 kali, wadah berisi beras ketan tadi kita isi air hingga penuh. Kita rendam selama semalaman atau 4 jam kalau pengen kita membuat lebih cepat. Kita rendam selama 4 jam. Bahan-bahan yang digunakan 150 gram cabai rawit setan, 100 gram bawang putih dikupas, 100 gram udang ebi halus, 5 bungkus Royco rasa ayam, 25 gram garam halus, Oke, bahan-bahan ini kita haluskan ya. Di sini kami menggunakan blender untuk menghaluskan bahan-bahan cabai, bawang putih hingga halus. Setelah halus, cabai dan bawang yang telah dihaluskan tadi kita sisihkan sebentar. Ebi halus kita cuci bersih dengan air. Setelah cuci bersih, kita masukkan ke wadah. Ya, kita masukkan ke wadah. Terus kita blend sampai halus. Sekali lagi, ebi halus kita cuci bersih. Setelah bersih, terus kita blender hingga halus ya. Setelah halus,
ebi kita letak di wadah, kita gabungkan dengan cabai dan bawang putih yang telah dihaluskan tadi. Terus kita masukkan roiko rasa ayam, kita aduk hingga merata. Kita aduk-aduk ya hingga merata. Terus kita masukkan garam halus. Kita aduk lagi sampai merata. Oke, setelah kita aduk hingga merata, kita sisihkan. Beras pulut yang telah kita rendam tadi kita kukus selama 25 menit. Selama 15 menit kita buka, kita aduk agar beras masak merata ya. Terkadang di bawahnya kita lihat beras itu masih keras, masih berbentuk beras. Jadi kita aduk supaya masaknya merata. Di sini kelihatan ya, masih ada beras ketannya yang masih berbentuk beras. Itu fungsinya kita aduk agar masaknya merata. Kita masak kembali. Setelah masak kita aduk ya. Bumbu-bumbu yang telah dihaluskan lagi kita campurkan dengan ketan tadi sampai merata. Ini hasilnya ya. Terus kita kukus kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita kecilkan api kompornya. Kita ambil adonan yang kita bentuk secukupnya. Kita tutup agar tetap panas ya. Jadi kalau dia dingin, membentuk keringinannya agak susah karena dia sudah keras. Oke, ini dia cara proses pencetakannya. Kita ambil sesendok, kita masukkan ke pencetakan, kita ratakan dengan ujung sendok. Ditekan-tekan tapi jangan ditekan terlalu padat ya. Nanti hasilnya bantat dan tidak mengembang. Begitu seterusnya, kita ambil sesendok, kita ratakan. Untuk cetakannya ya, itu sesuai selera kita. Kalau di sini saya membuatnya dari kaleng minuman seperti Coca-Cola atau Pocari Sweat. Kita gunting, kita gunting berbentuk cincin. Nah, ini dia hasilnya. Kenapa berbeda yang video ini dengan video tadi? Karena di proses perekaman video tadi saya tidak membuat proses perekaman video untuk pencetakan yang lebih pedas ini ya. Maklum karena kamera saya gunakan untuk merekam sendiri, jadi tidak ada bantuan untuk merekam. Mohon dimaklumi buat rekan-rekan dan sahabat semua. Ini dia hasilnya. Kita jemur selama 3 hari ya.